sahabat Meliora, masih dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips mengenai mengatasi pertengkaran antara kakak dan adik. Bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, keributan antar saudara kadang tidak bisa dihindari. Sebagian besar pemicunya adalah hal-hal yang sepele, misalnya berebut makanan, mainan, atau keisengan kakak dan adik. Perselisihan antara kakak dan adik merupakan bagian dari kehidupan berkeluarga. Sebenarnya, pertengkaran ini dapat menjadi ajang pelajaran bagi anak untuk mengasah keterampilan anak dalam bersosialisasi, bernegosiasi, dan memecahkan masalah dengan orang lain. Meskipun demikian, orang tua diharapkan untuk tetap mengawasi dan mengambil langkah untuk membantu anak mengatasi pertengkaran itu, agar masalah yang terjadi tidak berkelanjutan. Berikut ini tips mengatasi pertengkaran kakak dan adik yang dapat dipraktekkan oleh orang tua di rumah. Tips pertama, identifikasi. Identifikasi adalah tahap untuk mengetahui seberapa parah pertengkaran yang terjadi antara kakak dan adik. Apakah hanya sedikit berdebat, mulai ada kontak fisik, teriakan, atau sudah melibatkan kekerasan? Jika adu fisik membahayakan sudah terjadi, maka Anda harus turun tangan. Namun, jika tidak, Anda bisa memberi kakak atau adik ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kecuali bila pertengkaran terjadi di tempat umum, maka kakak dan adik terpaksa diajak menepi sebentar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun, jika adik masih kecil dan belum mampu diajak berkomunikasi, ajak kakak untuk berdialog. Beri pemahaman bahwa adiknya belum mampu berkomunikasi. Tips kedua, pisahkan. Saat kedua anak bertengkar, sudah mulai main fisik dan tidak bisa mengontrol diri, dan menjurus pada hal yang berbahaya, maka orang tua perlu segera memisahkan anak di ruangan yang berbeda. Biarkan mereka berada di ruangan yang berbeda hingga akhirnya mereka mulai tenang kembali. Tips ketiga, memahami emosi anak. Ajak anak untuk menelaah dan memahami emosi yang dirasakannya akibat konflik yang terjadi. Apakah marah, sedih, atau lain sebagainya. Lalu, ajak anak untuk memahami perasaan tersebut agar ia paham apa yang sedang ia alami dan belajar melampiaskan emosi itu dengan sehat. Tips keempat, ajak anak untuk berdiskusi. Tunjukkan kepada anak bagaimana cara menyelesaikan masalah secara baik-baik. Pertama, berikan kesempatan pada anak untuk menenangkan diri. Setelah itu, ajak anak berdiskusi. Berikan kesempatan mereka menceritakan masalah yang terjadi. Dengarkan keluhan satu dan lainnya, tapi jangan langsung menghakimi. Coba klarifikasi permasalahan dan meminta solusi terbaik dari semua pihak yang terlibat. Jika mereka tidak mempunyai jalan keluarnya, maka Anda bisa membantu dengan memberikan solusi. Misalnya, mereka berebut video game. Buat jadwal permainan yang adil untuk keduanya. Tips kelima, jangan membandingkan satu anak dengan yang lain. Setiap anak itu unik. Bahkan kakak beradik dapat memiliki karakter yang berbeda. Itu sebabnya hendaknya orang tua tidak membandingkan anak-anaknya dalam segi apapun. Membandingkan anak dapat menimbulkan rasa cemburu di antara mereka yang dapat menyebabkan pertengkaran. Upayakan memberikan pujian, hadiah, pelukan apabila anak sudah bersikap baik. Selain itu, orang tua juga dapat mempelajari karakter dan bahasa kasih masing-masing anak. Dengan mengetahuinya, diharapkan orang tua dapat lebih memahami kebutuhan dari masing-masing anak. Pertengkaran antara kakak beradik mungkin tidak dapat terelakkan, tetapi bisa diatasi dengan cara yang sehat. Hubungan dengan saudara kandung adalah salah satu hubungan yang paling lama dimiliki, selain dengan hubungan dengan orang tua. Memiliki hubungan yang mendalam dan bermakna dengan saudara kandung akan menjadi salah satu dukungan utama bagi setiap orang dalam mengalami kesulitan, tantangan, atau perubahan hidup.
Pada sesi kali ini, kita telah mempelajari 5 tips aplikatif cara mengatasi pertengkaran antara kakak dan adik. Antara lain, tips pertama, identifikasi konflik dan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, memisahkan anak yang bertengkar untuk sementara waktu agar dapat menenangkan diri. Ketiga, pahami emosi yang dirasakan anak. Keempat, berikan teladan, melakukan diskusi untuk menyelesaikan konflik. Dan kelima, jangan membanding-bandingkan anak karena mereka memiliki keunikannya masing-masing. Demikian tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mencoba ya parents, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora.